Halo, selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Patrisius Juwandono di sini dengan topik kali ini Content Analysis dengan Max QDA. Jadi, topik tentang Content Analysis itu merupakan sebuah kajian di mana kita membedah sebuah teks untuk melihat muatan-muatan yang dicerminkan dengan kata-kata tertentu di dalam teks itu. Kita akan menggunakan Max QDA untuk bisa membandingkan dua teks. Dalam hal ini saya akan mengangkat topik tentang LGBT. Jadi saya akan membandingkan teks yang anti LGBT dan teks opini yang mendukung LGBT. Dengan Max QDA kita bisa membandingkan kedua teks ini dari segi muatannya. Nah, sekarang pertanyaan yang atau rumusan masalah penelitian yang akan saya ajukan dalam hal ini adalah seberapa banyak konten atau isi dari kedua teks itu yang berkaitan dengan hukum, hak, undang-undang, dan agama. Ya, jadi kita ingin membandingkan kedua teks itu, bagaimana mereka memuat konsep-konsep hukum, hak, undang-undang, dan agama dalam sebuah topik besar LGBT. Yang satunya anti-LGBT, yang satunya mendukung LGBT. Nah, tentunya kita harus menyiapkan dua teks itu. Saya sudah menyiapkan 4 teks, ya, saya ambil dari internet. Satu, kedua teks yang dari keempat itu adalah yang anti LGBT, nadanya eh, tidak mendukung gerakan LGBT, bahkan juga mengecam. Kemudian dua teks yang lainnya adalah yang mendukung LGBT. Nah, dengan menggunakan MaxQDA, kita bisa melakukan kajian content analysis dengan lebih dalam. Nah, mari kita lihat sajian saya. Ya, jadi ini adalah layar dari MaxQDA yang sudah saya buka. Kita lihat di sini ada 4 teks yang sudah saya kelompokkan menjadi dua grup besar atau dua kelompok besar. Yang ini adalah anti-LGBT, memuat dua teks yang saya ambil dari internet berupa opini, ya, berupa pendapat dari penulisnya. Kemudian yang kelompok yang ini adalah yang pro-LGBT. Ini juga terdiri dari dua teks. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tentunya mengaktifkan keempat teks itu. Jadi kita sorot semuanya. Kemudian kita klik activate. Nah, di sini activate. Ya. Dengan mengaktifkan keempat teks itu, maka keempat-empatnya sudah siap untuk dianalisis. Nah, kemudian kita akan mengklik yang Max Dixio di sini. Ya. Nah, ini kebetulan sudah di layarnya Max Dixio. Yang pertama kita akan mengklik word frequencies. Ya, kita akan melihat seberapa sering kata-kata yang di dalam keempat teks itu muncul. Ya. Tapi sebelumnya saya perlu perkenalkan satu konsep penting, yaitu stop list. Stop list itu adalah daftar yang memuat kata-kata yang sebenarnya tidak perlu kita analisis. Kata-kata sambung, kata-kata seperti tapi, akan, ke, dan itu kan tidak usah dianalisis, ya. Jadi itu bisa kita masukkan ke stop lists. Kita bisa membuat stop list sendiri dengan mengklik ini. Nah, ini sudah saya buat, kebetulan saya sudah membuat sendiri. Anda bisa menambahkan kata yang tidak penting untuk dianalisis di new entry di sini. Atau kalau tidak, kita masuk ke word frequencies dulu. Kemudian dari situ kita akan menetapkan mana kata-kata yang tidak penting untuk dianalisis. Kata-kata itu kemudian diklik, kemudian dimasukkan ke stop list ini, sehingga nanti tidak akan dianalisis. Oke, nah, oke, kita kembali ke layar yang tadi. Kita klik word frequencies, ya. Word frequencies. Nah, ini only for activated documents, ya. Kemudian kita klik saja oke di sini. Nah, sini kita akan melihat hasilnya. Jadi bentar ya, saya atur dulu penampilan
saya di sini supaya tidak terlalu mengganggu ya. Jadi kata-kata seperti LGBT itu frekuensinya 66 kali, rank ini adalah urutan kemunculan. Ya, jadi semakin semakin sering kemunculannya, maka dia akan menempati rank yang lebih tinggi seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah kata LGBT, ini muncul banyak sekali sehingga ranknya 1. Ya. Kata Indonesia itu juga sering muncul dan dia menempati urutan kedua. Kemudian kata dalam, nah kata dalam ini nanti akan kita masukkan ke stop list ya, karena dia tidak penting. Ya. Kata dalam itu juga muncul beberapa kali, ranknya 3 dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah itu semakin kurang sering muncul. Ya. Nah di sini kita bisa melihat perbandingan antara kedua kelompok kelompok teks tadi ya. Jadi untuk LGBT itu untuk yang teks anti LGBT dia muncul 14 kali, di sini 10 kali, di sini 20 kali, di sini 22 kali ya. Kemudian kalau tadi kan kita ingin memfokuskan pada hukum, hak, agama dan undang-undang ya, kita bisa melihat di sini. Ya, misalnya kata hak. Nah, di sini hak itu ranknya 4, cukup tinggi. Di dalam teks yang anti LGBT muncul 13 kali, yang satunya 3 kali. Nah, sementara itu yang untuk yang membela LGBT munculnya cuma 1 kali. Ya. Dan di teks kedua pun cuma 3 kali. Ya. Kemudian kita lihat kata undang-undang. Tadi kan kita fokusnya pada undang-undang ya. Nah, undang-undang ini untuk yang di anti LGBT itu munculnya 12 kali. Jadi nampak di sini bahwa mereka merujuk pada undang-undang beberapa kali ya. Di sini 12 kali, di 1 kali. Untuk yang pembela LGBT itu ternyata cuma 2 kali. Mereka cuma menyebutnya 2 kali. Jadi tidak terlalu banyak merujuk ke undang-undang. Ya. Kemudian apalagi tadi? Hukum. Nah, hukum di sini untuk yang anti LGBT menyebutnya 6 kali, 1 kali. Sementara yang untuk membela LGBT ini cuma 5 dan satunya cuma 1 kali. Ya. Agama, ini agama munculnya di sini 5 kali untuk yang anti LGBT dan 2 kali. Untuk yang membela LGBT cuma disebut 4 kali. Dan di teks berikutnya cuma 1 kali. Ya. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan atau menduga seberapa banyak muatan-muatan yang terkait dengan agama, hukum, hak tadi di kedua teks ini. Ya, oke. Tadi saya katakan bahwa kita bisa membuang beberapa kata seperti misalnya dalam di sini. Dalam ini kita klik, kemudian kalau kita klik kanan, add to stop list. Nah, di sini kalau kita klik ini maka dia akan masuk ke stop list tadi. Dalam arti tidak akan diperhitungkan dalam analisis berikutnya. Ya. Kemudian apalagi tadi pada ini nggak penting juga kan. Kita buang, kita klik kanan, add to stop list, ya. Dan seterusnya. Kalau sudah kita tinggal mengklik ini. Ya, ini akan merefresh kembali dengan kata-kata yang tadi itu dibuang, tidak dianalisis. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, Anda bisa melakukannya beberapa kali tentunya untuk membuang kata-kata yang tidak usah diperhitungkan di dalam analisis karena itu bukan kata-kata intinya. Kata sambung, kata antar kalimat, penanda antar kalimat dan sebagainya itu nggak usah dimasukkan di sini. Ya. Nah, di layar ini kita bisa melihat seberapa sering kata-kata tertentu itu muncul di setiap teks dan seberapa tinggi ranknya. Sekali lagi, semakin tinggi kemunculannya, semakin sering dia muncul, maka ranknya semakin tinggi. Tinggi itu maksudnya ya urutan ke-1, kedua, dan ketiga. Kalau yang ke bawah ya berarti 10 dan selebihnya itu pasti ranking terbawah ya atau ranking-ranking yang tidak tinggi. Nah, sekarang kita bisa melihat untuk setiap teks itu misalnya kata LGBT ini secara keseluruhan memang ranknya 1 ya. Tapi
kalau kita lihat di setiap teks, maka untuk yang anti LGBT maupun yang membela LGBT itu ranknya juga ini kebetulan sama-sama 1. Ya. Tapi sekarang kita lihat kata misalnya kata hak ya. Tadi kan fokusnya pada kata hak ya. Untuk kata hak ini untuk yang anti LGBT dia menduduki rank 3, cukup tinggi. Untuk yang kedua rank 7. Tapi ternyata untuk yang membela LGBT kata hak itu ranknya 130. Ya, jadi di bawah sekali, urutannya di bawah sekali. Ya. Untuk yang teks yang kedua yang membela LGBT itu ranknya urutannya 34, juga termasuk rank yang bawah. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa untuk yang teks yang anti LGBT itu kata-kata hak ini, kata hak ya, itu ternyata menempati posisi yang cukup sering dibahas, cukup sering disebut, ya. Tidak seperti teks yang membela LGBT. Untuk teks yang membela LGBT itu memang ada kata hak, tapi sedikit sekali kemunculannya. Nah, buktinya ranknya sampai 130 sampai 34 di sini. Ya. Kemudian kita lihat kata undang-undang. Untuk kata undang-undang bagaimana? Ternyata di teks anti LGBT yang pertama itu ranknya cukup tinggi, urutannya 6. Terus yang berikutnya 53. Untuk yang membela LGBT ternyata jauh lebih rendah, yaitu urutan ke-63. Dan untuk teks kedua yang membela LGBT ranknya hanya 60. Ya. Kemudian kata apa tadi? Hukum. Kata hukum di sini juga demikian. Ranknya di sini 16, di sini 53. Untuk yang membela LGBT yang pertama itu cukup tinggi urutannya, ranknya 12, tapi untuk yang kedua itu 128. Ranknya sangat bawah. Ya, urutannya sangat di bawah, ya. Agama. Agama untuk yang anti LGBT itu urutannya ke-21, ke-19 ini cukup setara. Untuk yang membela LGBT juga di rank 21, tapi untuk yang tes kedua itu ranknya atau urutannya jauh di bawah, yaitu 128. Oke. Nah, jadi seperti itulah kita bisa membandingkan kedua teks tadi berdasarkan 4 kata kunci tadi. Hak, agama, undang-undang, ya. Apa lagi tadi? Hak, agama, undang-undang, satu lagi ya, saya lupa. Tapi yang jelas kita bisa membandingkan kedua teks ini dari kata-kata itu. Nah, content analysis membantu kita untuk menentukan seberapa sering kata-kata itu muncul, dan ternyata kalau semakin sering semakin penting, maka kita bisa mencari kesimpulan teks yang memuat kata-kata itu lebih sering, itu artinya bahasannya menitik beratkan atau memandang penting konsep itu. Sementara teks yang tidak menyebut kata-kata itu sesering yang pertama, maka tentunya mereka atau penulisnya tidak memandang itu sebagai suatu konsep yang penting. Demikian kira-kira ya. Oke, kita bisa kembali ke layar yang tadi, kemudian kita bisa sebentar ya, saya posisikan dulu ini supaya wajah saya kelihatan lagi ya. Keyword in context. Keyword in context itu kalau kita klik, maka ini adalah bagaimana kita mencari kalimat-kalimat yang memuat kata-kata yang ingin kita temukan. Misalnya di sini ada kata hukum, agama, hak. Ini pasal ini mungkin bukan pasal, tadi kan kita setuju namanya undang-undang ya. Oke. Ini undang. Oke. Sekarang kita klik OK. Nah, seperti inilah hasilnya. Ya, jadi untuk yang anti LGBT itu ada kata-kata dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Ya.
Jadi ini keywordnya adalah agama, dan ini adalah kata-kata yang melingkupinya. Jadi kita bisa melihat apa sih konteks dari kata agama itu, ya. Kata-kata yang melingkupi agama itu apa aja. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Ya. Ini untuk yang anti LGBT. Untuk yang membela LGBT, kata-kata agama itu muncul dalam konteks seperti ini, misalnya yang berpegang teguh kepada doktrin agama. Kemudian untuk kata hak, misalnya ini teks yang anti LGBT itu memuat kata hak dengan konteks seperti ini. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan sebagainya. Ya, jadi seperti itulah kita menggunakan keywords in context, disingkat KWIC, KWIC, keywords in context. Ya, oke, kita bisa kembali ke layar sebelumnya. Kemudian kita sekarang ingin melihat word combinations, kombinasi kata-kata. Ya. Jadi kita perintahkan MaxQDA untuk mencari kombinasi kata-kata yang terdiri dari 3 sampai 5 kata. Ya. Only for activity documents, ini harus kita centang. Kemudian kalau kita klik, kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, 3 kata kombinasi yang merupakan atau terdiri dari 3 kata hak asasi manusia. Ya. Frekuensinya 10 kali, ranknya 1. Ya. Ini dia memuat anti LGBT memuat 6 kali, anti LGBT yang kedua memuat 1 kali, dan sebagainya. Ya. Oke, itu adalah untuk word combinations. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya interactive word tree. Kalau kita klik, ini kita klik all activity documents, atau kalau kita ingin mengisikan dokumen-dokumennya, ya kita tinggal memilih ini, kemudian memasukkan, menyeretnya ke sana, drag document here, kemudian klik OK. Nah, kita akan semakin jauh masuk ke peta dari kata-kata di dalam teks itu. Ya, di sini ada kata dan, kemudian ada ini dan berarti yang paling sering muncul, kemudian diikuti oleh kata masyarakat, diikuti oleh kata transgender, diikuti masyarakat, kemudian diikuti oleh kata harus, dan sebagainya. Ya. Kita bisa memilih apakah dia termasuk yang pertama, kata pertama, atau kalau kita klik yang ini, dia akan menjadi kata yang di tengah-tengahnya. Ya, jadi kalau kita ingin melihat masing-masing dari setiap kalimat ini, kita bisa mengklik yang tengah tadi. Ya. Kalau kita klik yang berikutnya, kita akan melihatnya dia di belakang sendiri. Ya. Nah, Anda juga bisa melihatnya di teks yang aslinya. Ya, jadi ini merupakan satu peta yang lengkap sekali, karena misalnya kita ingin melihat sampai di sini hak, ya. Nah, ini kita bisa menentukan atau mengenali bahwa hak ini didahului oleh kata-kata seperti menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, ya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Ya, jadi keempat teks ini atau kata hak di dalam wacana ini itu dikaitkan dengan menjalankan kebebasan, menghormati hak, ya, menjalankan hak dan menghormati hak, ya. Jadi semakin terperinci lagi informasinya, ya. Jadi seperti itulah kita bisa melakukan content analysis yang lebih mendalam. Kita bisa membandingkan 2 teks, kita bisa menentukan kata-kata apa yang akan kita fokuskan atau akan kita pelajari. Kemudian kita akan melihat seberapa sering kemunculannya di kedua teks atau ke beberapa teks yang sedang kita amati. Kita bisa membandingkan mana teks yang lebih memberikan penekanan pada kata-kata yang sudah kita tentukan tadi. Kita bisa membandingkan frekuensinya. Semakin sering kemunculannya, semakin tinggi frekuensinya, maka urutannya atau ranknya juga semakin tinggi. Ya, kita bisa menentukan, oh ternyata yang
membela LGBT ini tidak terlalu banyak mengupas wacana atau kalimat yang berkaitan dengan undang-undang misalnya, atau yang berkaitan dengan agama. Sementara yang teks yang anti-LGBT itu lebih banyak memberikan penekanan pada kata kunci agama. Nah, seperti itulah kita bisa menarik kesimpulan. Dan dengan menggunakan interactive word tree tadi, kita bisa semakin dalam menelisik pada konteks dari setiap kata yang sudah kita tentukan tadi. Kiranya tips ini bermanfaat. Silakan melakukan penelitian content analysis dengan menggunakan Max Dictio di dalam Max QDA. Sampai jumpa di episode mendatang.